Kebijakan gratis pajak barang mewah untuk mobil baru di bawah 1.500 cc ini ternyata memantik banyak pertanyaan. Apa kunci gemilang industri otomotif sampai berhasil meluluhkan pemerintah yang sebenarnya sebelumnya sempat menolak? Pandemi menebar prahara tanpa menghitung besar kecil skala usaha. Kerusakan yang ditimbulkan luar biasa. Untuk membenahi dampaknya butuh kebijakan yang tak biasa-biasa saja. Jumpstart, memulihkan ekonomi yang terpuruk, dieksekusi. Pemerintah akan mengobrol diskon barang mewah sampai 100%. Tepatnya PPNBM mobil baru di bawah 1.500 cc. Diskon ini secara bertahap akan menciut dari 100% sampai jadi 25%. Kenapa hanya otomotif yang dapat angin surga pemerintah? Iyakah sektor ini punya lobi yang kencang dan jadi anak emas pemerintah? Fakta tak bisa dipungkiri, otomotif punya kontribusi 6% ke PDB dan menyerap 1,5 juta orang tenaga kerja. Sayang, rumah sektor ini yaitu manufaktur pengolahan sedang minus 2,93%. Ditambah lagi penjualan mobil wholesale alias dari pabrik ke dealer juga anjlok hampir 50%, dari 1 juta unit menjadi 532 ribuan unit mobil. Bahwa solusi ini instan akan berhasil? Ya, pertama kebijakan yang dilakukan itu pemerintah cukup komprehensif. Artinya pemerintah juga berbicara dengan otoritas jasa keuangan sehingga dari segi pembiayaan atau dari segi leasing itu nanti untuk otomotif DP-nya 0. Kemudian secara bersamaan nanti di awal Maret bisa diluncurkan, maka tentu masyarakat akan mendapatkan kemudahan lagi dari segi pembiayaan karena kita ketahui bahwa mayoritas pembeli kendaraan bermotor adalah melalui leasing. Pertanyaan lain muncul, bagaimana mekanisme pemberian diskon PPNBM yang nilainya bisa jutaan rupiah per mobil? Bagaimana pengawasannya agar diskon ini sampai ke tangan masyarakat tidak hanya dinikmati dealer yang dalam kondisi normal sering tebar diskon, bahkan ada yang sampai 30 jutaan per unit mobil. Andai kata dealer tadi mau bermain, katakanlah mau cari untung, ya mana mungkin bisa cari untung besar kalau andai kata merek lain dia kan membuka harga yang lebih kompetitif atau bahkan dealer lain ya kan juga memasang harga yang katakanlah tadi jujur bilang ini harganya sekian, margin dia cukup sekian. Ya, bagaimana ini kan persaingan antar dealer dan juga persaingan antar merek yang selama ini terjadi di Indonesia dan tadi saya katakan tidak ada kartel-kartelan di Indonesia. Relaksasi gratis pajak barang mewah mobil baru memang sedang menunggu petunjuk laksana dan teknis. Tetapi dealer yang sudah terlanjur memberi mobil dari pabrik dan sudah membayar PPNBM, risikonya akan ditanggung sendiri. PPNBM dikenakan hanya sekali pada saat mobil dijual oleh pabrikan. Dan tentu saja peraturan ini tidak akan berlaku surut, tapi berlaku ke depan sesuai dengan prinsip hukum. Maka bagi pabrikan yang telah menjual dan telah memungut PPNBM dan telah dibeli oleh dealer, tidak akan ada pengembalian PPNBM. Konsekuensinya nanti kendaraan yang dijual masih menggunakan harga lama, atau kalau mau bersaing, terpaksa nanti dealer yang akan mengatur harganya supaya bisa kompetitif. Tapi dari sisi aturan perpajakan akan demikian. Cita-citanya memacu konsumsi, tetapi diam-diam ada yang merasa tersakiti. Mereka adalah pebisnis mobil bekas yang diperkirakan pasarnya bertambah hancur. Harus bagaimana? Kita harus ikutin karena aturan pemerintah. Nah, kalau bisa sih jangan berlama-lama. Nanti karena kita sudah terlalu ambruk di masa pandemi ini, tambah ambruk lagi nanti. Menurut Bapak sendiri, kebijakan ini ada sisi positifnya nggak sih, Pak? Kalau untuk mobil bekas sih nggak ada ya, pasti negatif lah. Yang perlu ditegaskan adalah pemerintah harus memantau ketat pemberian diskon pajak mobil benar-benar dinikmati masyarakat. Jangan lupa, akar masalah semua ini adalah pandemi, yang artinya solusi melawan COVID-19 harus lebih kencang. Diah Mega, Agi Bodia, Kompas TV, Jakarta.